Shalom. Kami berada di We are now, Stevie and Nicole are now at the Tiberias Gading Indah. Okay, so firman Tuhan pada hari ini adalah terambil dari Kisah Para Rasul 8 ayat 35. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Dan renungannya pada hari ini dibacakan oleh Nicole. Jalan menuju firman. Setiap kali kita membuka firman Tuhan, kita memegang harta di tangan kita. Alkitab telah menuntun banyak generasi umat Allah. Tak terhitung banyaknya kehidupan, zaman dan budaya yang telah dipengaruhi dan diubah oleh firman Allah sepanjang sejarah. Firman Tuhan adalah sebuah harta karun, harta yang kita miliki di ujung jari kita. Terkadang semua kekayaan firman Tuhan datang dari sebuah tantangan. Bagaimana kita bisa memahami nuansa, konteks, semua cerita dan pengajaran dalam firman Tuhan. Filipus pun mulai berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil kepada Yesus Filipus pun mulai berbicara dan bertolak ke nas itu. Ia memberitakan Injil tentang Yesus kepadanya, yaitu di dalam Kisah Rasul 8 ayat 35. Dalam Kisah Rasul 8, Filipus, seorang pengikut Yesus, bertemu dengan seorang pejabat penting di Ethiopia yang sedang membaca kitab Yesaya. Namun kesulitan untuk memahami Filipus untuk memahaminya. Filipus dengan baik hati memberitahunya dan memahami bahwa ayat yang dibacanya, yaitu di Yesaya 53 ayat 7 sampai 8, merujuk pada Yesus dan kematian yang akan dia tanggung untuk dosa semua orang. Filipus membagikan Injil kepada orang ini, menunjukkan kepadanya bagaimana nubuat-nubuat di masa lalu menunjuk pada Mesias, yaitu Yesus, dan semua yang akan dia lakukan untuk menyelamatkan dan menebus umat manusia. Shalom juga ya, saya Jeremy. Lanjut. Filipus menunjuk kepadanya bahwa mulai dari kitab hukum, kitab para nabi, hingga perjanjian baru, setiap bagian Alkitab menunjuk pada sang juru selamat kita. Laki-laki ini tidak mengerti apa yang sedang dia baca, dan Tuhan menggunakan hal itu sebagai kesempatan untuk membuka matanya terhadap Injil. Saat Anda membaca Alkitab, tanyakan pada diri sendiri, apakah saya memahami apa yang saya baca? Ketika laki-laki ini membuka dirinya untuk memahami Alkitab, dia bertemu dengan Yesus dan kasihnya. Dia percaya padanya dengan sepenuh hati dan rohnya diubahkan selamanya. Transformasi dia alami bisa Anda alami juga. Ingatlah bahwa pertama, Alkitab menceritakan kisah penebusan melalui Yesus, dan setiap kitab dalam Alkitab menunjuk kepadanya dengan cara yang indah. Kedua, Yesus hidup dan setia menyatakan dirinya kepada hati yang terluka. Ketiga, Anda tidak sendirian dalam perjalanan Alkitab Anda. Sama seperti Tuhan mengutus Filipus untuk mengajar orang dari Ethiopia, Ia seringkali menempatkan orang-orang di sekitar kita yang darinya kita dapat belajar. Hal ini, luangkan waktu sejenak untuk menyelami Alkitab secara aktif. Saat Anda melakukannya, carilah Yesus dalam perikop yang dibaca. Tanyakan kepada Tuhan apa yang dikatakan tentang karakternya, dan tanyakan pada diri Anda bagaimana hal ini dapat diterapkan dalam hidup saya. Bagaimana hal ini dapat mengubah saya. Di akhir ayat Alkitab hari ini,
Alkitab mengatakan bahwa laki-laki dan dari Ethiopia itu melanjutkan perjalanannya dengan bersukacita. Bagaimana tidak saat kita menyadari betapa besarnya kasih Tuhan kepada kita. Oke, apa yang Anda temukan lebih dari dalam Alkitab di hari ini? Yaitu satu, pengharapan yang Yesus berikan, kekudusan yang Yesus curahkan, hidup baru yang Yesus tawarkan. Oke, doa. Tuhan, aku bersyukur Engkau selalu hadir di sisiku. Aku mohon Engkau membuka pemahamanku tentang firman-Mu. Bawalah saudara-saudariku dalam Kristus yang dapat menjadi teladan bagiku. Ajarlah aku untuk mencintai firman-Mu dan melakukan kebenaran yang ada di dalam. Bangunlah imanku saat ini. Aku mengisi hidupku dengan firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Demikian firman Tuhan hari ini. Maju terus dalam Tuhan. Tetap semangat, tetap andalkan Tuhan ya. Salam. God bless you. God bless. Jesus love you. Bye. Bye. Lihat dulu dong, tengok sini. Haleluya. Terima kasih yang sudah menonton. Terima kawan-kawan. Di sini ada Daud Atuk, ada saya Jeremy, ada juga Edward NDS dan beberapa kawan-kawan lainnya. Terima kasih, tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Tuhan Yesus berkati. Bye bye.